Kebanyakan buku tentang productivity dan time management itu aku rasa datang dari angle yang pas kita baca tuh kok kita kayak lagi dijudge ya rasanya. Kenapa pas kita baca buku tentang time management itu rasanya kita dibilang kayak kamu tuh kurang produktif loh, kamu itu harusnya bisa lebih loh, kamu tuh harusnya kayak gini kayak begitu. Nah, ada buku yang berbeda dari itu, yaitu bukunya Oliver Burkeman yang judulnya 4,000 Weeks. Jadi buku ini intinya tuh tentang ya 4.000 minggu yang kita punya dalam kehidupan rata-rata manusia. Intinya dia bilang bahwa productivity system dan juga kenapa kita tuh sekarang pengen produktif dan menggunakan waktu kita sebaik mungkin, itu datang dari kesadaran bahwa kita di dunia cuma 4.000 minggu rata-rata, itu pun kalau sampai. Halo teman-teman, namaku Zahid, aku adalah YouTuber self-development yang udah bikin video sejak 5 tahun yang lalu. Kalau kamu suka tentang konten self-development, edukasi, pengembangan diri, belajar bahasa, dan topik lainnya, ini adalah channel yang tepat untukmu. Langsung aja hari ini kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang gue dapatkan dari bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Yang pertama, the real problem isn't our limited time. The real problem is that we've inherited a set of ideas about how to use time that make us miserable. Jadi masalahnya itu bukan karena kita tuh nggak punya waktu, tapi masalahnya itu karena kita itu udah dikondisikan untuk meyakini bahwa ada cara-cara yang benar untuk menggunakan waktu. Misalnya kita harus hustling di kantor atau hustling di kuliahnya, kita harus ikut berbagai macam kegiatan, kita harus mastiin ini sesuatu yang bisa mendapatkan kita prestasi A, B, C, D, dan E. Dan masalah yang diciptakan oleh ini adalah kita jadi pengen mencoba untuk masukin semua hal yang ada di dunia ke dalam piring kita, yang pastinya itu sangat mustahil. Dan Oliver Burkeman berpesan bahwa kalau misalnya kita menerima kenyataan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kemungkinan besar yang terjadi adalah kita malah terbebaskan, bukannya terbatasi. Maksudnya adalah pas kita tahu bahwa waktu kita ini terbatas loh, artinya kita harus milih. Maka kita jadi punya lisensi untuk beneran memilih. Dan aku rasa banyak masalah kita itu kan datang dari fantasi ya. Fantasi bahwa kita tuh bisa melakukan semuanya. Kita buka media sosial, lihat ada yang berprestasi di kuliah, kemudian kita juga pengen jadi mahasiswa berprestasi. Besoknya lihat timnas main, Marcelino Ferdinand mencetak gol, kemudian kita bilang, kenapa dari dulu aku nggak SSB aja ya, aku kenapa nggak serius olahraganya. Terus besoknya kita lihat ada informasi bahwa pebisnis muda Indonesia sekarang udah jadi miliarder. Terus kita bilang, aduh aku harusnya jadi bisnismen juga. Kita mau semua variasi hidup itu. Tapi ini jelas adalah suatu fantasi. Ini bukan sesuatu yang realistis untuk bisa dikerjakan dalam 4.000 minggu terbatas kita. Jadi Oliver Burkeman berpesan, pilihlah constraints-mu atau batasan-batasanmu supaya kamu dibebaskan, karena sekarang kita nggak masuk di situasi di mana kita berfantasi sampai kita jadi bingung mau milih jalan hidup yang mana. Kita jadi bisa memilih aja jalan hidupnya dan menikmati dan fokus untuk menghabiskan waktu di jalan hidup yang itu. Ini juga berlaku di banyak hal aku rasa, nggak hanya pilihan karir aja, tapi juga misalnya di umur-umur segini tuh banyak banget temanku yang udah mulai mikirin urusan jodoh dan pernikahan dan semacamnya. Dimana rasanya tuh banyak banget pilihan yang ada di dunia ini sampai jadinya kita bingung kan. Maksudnya kita tuh banyak pilihan dalam artian tuh kita mau mengoptimisasi semuanya. Kita pengen dia tingginya berapa, kita pengen dia punya latar belakang kayak gimana, kita pengen dia punya bahasa apa, bahasa ini, bahasa itu, kita pengen dia punya estetik sedemikian rupa, kita pengen dia playlistnya itu sama kayak kita. Jadi banyak banget kriteria-kriteria absurd yang dibikin yang nggak mungkin dipenuhi oleh satu orang, makanya nggak ketemu-ketemu orangnya. Sampai aku pikir bahwa oke, aku harus mendefinisikan apa aspek-aspek yang paling terpenting untukku. Misalnya dari segi trust, kepercayaan, hubungan sama keluarganya gimana, hubungannya dengan keuangan kayak gimana habitsnya dalam berbelanja dan semacamnya, gimana outlooknya soal kegagalan. Aku tanya apa hal-hal yang terpenting untukku, dan aku fokus untuk mengubah filterku supaya kalau misalnya ketemu dengan aspek-aspek atau hal-hal yang memang penting buatku, aku fokus untuk menjadikan itu yang terbaik daripada untuk ngebuat fantasi dan merasa bahwa ini si orangnya harus memenuhi semua kriteria yang ada tadi. Dan aku bilang ini sangat-sangat membebaskan. Karena dalam prosesnya kita bilang bahwa oke, ini adalah jalan yang kita pilih. Ini berarti kalau misalnya ada 100 jalan, kita pilih satu, maka yang harus kita lakukan adalah bersedih akan 99 jalan lainnya. Jadi memang ada fase grieving yang aku lewati untuk ada di fase ini. For konteks, doiku bukan orang Indonesia. Untuk waktu yang lama sebenarnya ada rasa grievingnya juga, karena aku dulunya menggambarkan bahwa masa depanku itu bakal ada di Indonesia, semuanya berbau Indonesia. Aku bakal gedein anakku dengan cara pendidikan Indonesia, berkarir di Indonesia dan semacamnya. Tapi ternyata ketemunya dengan orang yang bukan orang Indonesia. Emang belum jadi apa-apa saat ini, tapi menurutku
persentasenya cukup tinggi lah di stage ini. Tapi tanpa memastikan apapun, aku cuma bisa bilang selama proses kemarin pas aku baru ketemu orangnya, itu banyak banget grief yang dirasain dan mikir, dan aku harus kayak berduka dulu karena ini ada alternatif hidup yang tadinya aku bayangkan yang akhirnya nggak terwujud. Karena aku harus milih hidup yang ini, karena atau takdirku adanya di hidup yang ini. Tapi kalau misalnya aku hidup yang seperti A sekalipun, itu berarti aku harus berduka atas hidup-hidup lainnya yang nggak bisa aku tinggali. Jadi kemampuan untuk embracing the limit ini atau menerima bahwa sekarang tuh kita ada batasnya loh, dan menggunakan kesadaran ini sebagai pengingat bahwa ini adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan dengan waktu yang terbatasku, karena ini membebaskanku dari berbagai macam kebingungan dan beban mental dari tidak bisa memilih ini dan itu. Aku jadi merasa sangat-sangat terbantu. Pelajaran yang kedua, the lure of middling priorities is the most insidious distraction because they're important enough to feel worthwhile but not important enough to truly change your life. Dalam kehidupan ini kita bakal punya prioritas yang saling berkompetisi satu sama lainnya. Sekolah iya, kerja iya, kalau misalnya kita punya anak-anak juga iya. Kita juga di saat yang bersamaan pengen baca buku, pengen jogging, pengen olahraga ini, ikut yoga, ikut klub mobil ini dan itu, semuanya banyak banget prioritas yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian kita. Kata Oliver Burkeman, kalau misalnya kita mau dapat fokus dalam hidup ini, kita harus belajar mengatakan tidak. Dan tidak hanya ke hal-hal yang jelek, tapi hal-hal yang bagus juga. Kenapa? Karena banyak hal yang bagus itu dia mungkin ya bisa memberikan kesenangan sementara lah, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang jangka panjang. Makanya mungkin aku sekarang tuh jadi sadar kenapa banyak orang yang milih misalnya di akhir pekan itu dia di rumah aja biar bisa menghabiskan waktu sama anaknya. Dulu aku pikir bahwa ini adalah keputusan yang kayaknya bosan banget, ngapain weekend cuma milih di rumah sama anak doang. Tapi ternyata semakin kesini aku semakin sadar pentingnya koneksi sama keluarga dan orang-orang terdekat. Dan aku sadar pas aku meninggal nanti, semua yang ku capai dari YouTube dan semacamnya itu bakal lupa. Kalau aku pikir bakal diingat, mungkin satu generasi kemudian. Tapi seiring berjalannya waktu, itu kan kayak lilin yang padam ya. Ini aku lupa quotes-nya siapa, tapi intinya popularitas dan mengejar legasi dan semacamnya itu kayak lilin yang perlahan-lahan akan padam. Mungkin dia kuat saat ini, tapi kita akan mati, orang yang selanjutnya juga akan mati, orang yang selanjutnya, yang sisa yang ingat kita juga bakal mati. Dan pada akhirnya yang kuingat yang terpenting di hidup yang terbatas ini adalah koneksi dengan orang-orang terdekat misalnya. Jadi mungkin ada opportunities yang worth, misalnya bagus ya, misalnya diundang untuk keluar kota dan semacamnya. Ini juga sering kurasain sebagai YouTuber, dan di posisi dimana aku sering banyak banget diundang untuk seminar, aku pastiin seminarnya tuh harus worth it gitu untuk aku lakukan tripnya. Karena kalau misalnya dia cuma ya bagus aja, bisa memberikan sedikit keuntungan aja, aku dibayarin hotel ini, hotel gratis dan semacamnya, tapi di saat yang bersamaan itu artinya aku harus merelakan misalnya waktu libur di mana semua keluarga bisa kumpul, atau aku ada kesempatan traveling ke luar negeri misalnya, dan itu penting untukku, maka nggak make sense bagiku untuk mengiyakan ke kesempatan ikut seminar yang sebenarnya membayar tapi tidak worth it untuk apa yang ditukar untuknya. Menurutku aku banyak juga menindakkan beberapa kesempatan bisnis gitu, kayak misalnya diundang untuk ini, diundang untuk itu, atau diajak untuk bermitra misalnya. Aku sangat hati-hati dalam melakukan itu karena aku sadar bahwa memang ada potensi keuntungan yang besar dari sana, tapi juga ada potensi banyak hal yang digadaikan yang penting untukku, untuk demi bisa mendapat hal ini yang aku juga belum yakin value-nya untuk hidupku seperti apa. Makanya buku ini tuh ngajarin aku untuk hidup seadanya. Dan ya mungkin ini agak paradoks juga sih ya, karena gimana ya, atau bukan paradoks sih istilahnya, tapi ini menempatkanku juga pada kebingungan sebenarnya, karena aku merasa setelah baca-baca buku yang merangkul seperti ini, itu ambisiku kayak kurang. Jadi pencapaianku juga berkurang sebenarnya, kayak prestasi ini dan itu jadi berkurang. Tapi yang ada aku malah jadi lebih terbebaskan dan jadi bisa lebih hidup seperti diriku sendiri. Dan mungkin ini trade off yang dibuat ya. Kadang kalau kita udah terima bahwa oke, kita hidup itu harus ada kata cukupnya, itu kita jadi nggak terlalu seambisius itu. Dan bagi orang yang terbiasa high achieving, nilainya bagus terus, mungkin ini konsep yang agak susah diterima. Dan aku juga harus belajar gimana caranya untuk nerima konsep ini. Dan bahkan sekarang aku di titik dimana aku kayak udah bisa enjoy hidupku. Meskipun di umur segini ya, kita udah mulai ngelihat orang yang seumuran tuh jauh lebih sukses. Orang yang seumuran tuh mulai menghidupi impian yang dulu
jadi idaman kita. Tapi aku sadar bahwa ya ini suatu trade off yang berani untuk buat, karena bukan berarti malas-malasan juga, karena aku harus tetap kerja, tetap harus berkarya dan semacamnya. Tapi kata cukupnya itu jadi lebih jelas gitu loh. Jadi ketika aku udah sampai kata cukup itu, aku nggak bikin garisnya atau aku nggak bikin gawangnya bergeser lagi. Jadi aku minta lagi. Tip praktis untuk bagian ini adalah untuk menentukan top 5 target terpenting untuk kita. Dan apapun yang nggak masuk top 5 ini, kemungkinan besar itu adalah distraksi yang besar. Yang ketiga, you'll therefore be procrastinating on almost everything. So the question is, are you procrastinating on the right things? Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari buku ini, ternyata Burkman tuh mengajarkan bahwa daripada mencoba untuk berhenti procrastinating atau menunda-nunda, yang harus kita lakukan adalah tentukan mana yang terpenting dan mana yang enggak. Dan kalau misalnya kita mau prokrastinasi atau menunda-nunda, kita melakukan itu di hal-hal yang tepat. Kita memutuskan apa yang butuh atensi kita saat ini dan mana yang bisa menunggu. Burkman bilang bahwa procrastination itu emang nggak bisa dihindari di hidup kita yang terbatas ini. Jadi daripada mencoba untuk menghilangi procrastination atau menunda-nunda, yang harus kita lakukan itu adalah menggunakannya sebagai kompas. Jadi kita lihat apa yang kita lakukan saat ini, mana yang bisa procrastinate, mana yang enggak. Misalnya buatku juga, aku melakukan itu loh. Makanya kadang tuh pas orang bilang aku anak yang produktif, aku suka bingung kalau misalnya ekspektasinya itu aku adalah ngerjain tugas selalu pas abis dikasih tugasnya misalnya. Atau ngerjain video selalu pas aku ada to-do list bikin video. Memang pada akhirnya harus dikerjakan, tapi aku harus mikir apa yang paling urgent di hari itu. Misalnya lari. Kalau bikin video aku pindahin ke besok, masih oke. Tapi kalau lari yang harusnya hari ini aku pindahin ke besok, itu bakal ngeganggu jadwal latihanku, karena dia jadwalnya di budgeting per minggu kan. Jadi kalau misalnya aku harusnya 5 kilo hari ini, sedangkan aku pindahin ke besok, yang mana besok juga ada lari 7 kilo, itu jadwalku jadi kacau. Jadi aku putuskan, kalau misalnya aku ada tugas apa di kampus sehingga aku harus pulang telat, aku ada pilihan, sekarang aku mau lari atau bikin video. Aku bakal pilih lari dulu, karena bikin video masih aman dipindahin ke besok. Sama juga dengan tugas-tugas yang gue punya. Mungkin kita dulu sering diajarin bahwa kalau misalnya dapat tugas itu harus dikerjain langsung. Karena katanya semakin cepat kita selesaiin tugasnya, semakin baik, itu tandanya kita anak yang rajin. Mungkin hingga konteks tertentu bisa dibenarkan, tapi dalam konteks buku Oliver Burkeman ini, kita harus pilih karena pada akhirnya kita bakal nunda-nunda atau procrastinate. Ini worth it nggak untuk kita pakai jadi, bayangkanlah kita punya slot ya untuk procrastinate atau nunda-nunda. Ini worth it nggak untuk misalnya kita cuma punya 3 kali kesempatan atau slot untuk nunda-nunda. Mau nggak kita pakai salah satunya untuk ini? Dan kalau aku jawabannya, iya mau. Aku akan bersedia menggunakan ini supaya aku punya waktu lebih untuk mikirin tentang tugasnya, atau aku punya waktu lebih katakan untuk ngerjain yang lain juga, misalnya belajar bahasa. Karena misalnya, aku dapat tugasnya di hari Selasa, dan aku tahu aku punya waktu lebih di hari Jumat. Maka aku nggak bakal buru-buru ngerjain tugasnya itu di hari Selasanya, karena di hari Selasa itu aku ada jadwal juga untuk belajar bahasa asing misalnya. Dan ini berlaku juga ke keputusan-keputusan yang gede dalam hidup. Ada beberapa yang harus ku ambil sekarang, kayak misalnya bikin video, ambil resiko untuk berangkat pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu harus ku ambil sekarang, karena kalau misalnya aku tunggu, aku nggak bakal punya waktunya lagi. Aku nggak bakal bisa lagi, karena syarat untuk ikut pertukaran pelajar adalah aku harus jadi pelajar dulu. Sedangkan ada hal-hal lain, kayak misalnya waktu itu aku sempat tertarik untuk launching beberapa produk fisik buat bisnisku. Cuma itu nggak jadi-jadi karena ya aku merasa ini satu hal yang bisa aku procrastinate dulu, karena aku ada di luar negeri base-nya, pindah-pindah terus, aku nggak punya akses ke pabrik yang bisa ku lihat secara langsung. Jadi daripada aku ngasih komitmen yang setengah-setengah, mending aku pakai jatah procrastinate-nya di sini dulu supaya aku bisa fokus ke aspek lain dari bisnisnya yang membantu. Misalnya daripada jualan produk fisik, aku jualan produk digital kayak reflection sheets yang bisa teman-teman download di deskripsi di bawah. Itu isinya 10 pertanyaan yang aku susun untuk membantu menggali insights dari pikiranmu. Jadi pertanyaannya bukan boleh procrastinate atau enggak, tapi kita kalau misalnya mau procrastinate-nya ke hal yang mana. Kemudian pelajaran yang keempat, distraction isn't just a matter of poor self-control. It's an emotional coping mechanism to avoid the pain of confronting your limitations. Burkeman bilang, distraksi itu bukan hanya sekadar soal self-control yang jelek. Misalnya kita buka HP dan semacamnya, itu bukan karena self-control kita yang jelek. Tapi, lebih dalam lagi, itu adalah sebenarnya coping mechanism atau cara kita bertahan diri lah secara emosional untuk menghindari penyakitnya ketika kita harus berkonfrontasi atau berhadapan dengan limitasi atau batasan-batasan kita. Jadi pas kita nge-scroll atau kita malas-malasan saat ini, itu bukan karena kitanya dari sana punya self-control yang jelek, tapi karena
ada suatu kelemahan di dalam diri kita yang nggak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa kita sebagai manusia memang terbatas. Kita nggak bisa melakukan semuanya. Kita nggak bisa produktif setiap saat. Kita nggak bisa ngasih effort yang 100% dalam setiap waktu. Ia berkata bahwa fokus itu terasa sulit karena ia memaksa kita untuk berhadapan dengan apa yang penting. Dan berhadapan dengan apa yang penting itu artinya juga kita berhadapan dengan resiko bahwa kita nggak bisa memenuhi ekspektasi kita. Kenapa kita daripada ngerjain tugas atau ngerjain to-do list kerjaan, kenapa kita pada akhirnya cuma nge-scroll TikTok atau ngebaca-baca website? Itu bukan karena kita punya self-control yang lemah, tapi karena kita nggak sanggup untuk berhadapan dengan keadaan bahwa sebagai manusia itu kita terbatas. Kemungkinan besar kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, apalagi ekspektasi sendiri yang seringkali itu lebih tinggi daripada ekspektasi orang. Bahkan banyak orang melakukan distraksi ini ke level yang selanjutnya lagi. Misalnya, dia melakukan distraksi yang dibalut hal produktif. Contohnya apa? Contohnya nonton video tips-tips secara produktif. Aku tahu aku bikin video itu banyak, dan mungkin aku ada perannya juga untuk menciptakan situasi ini. Tapi sebenarnya ya, sebagai content creator self development, ya aku bikin video aja gitu. Maksudnya kalau dokter tuh, ya meskipun harus nunggu orang sakit, bukan berarti dia harus bikin orang sakit dulu kan. Dia cuma menyediakan jasanya. Aku kurang lebih kayak gitu yang aku lakukan. Cuma aku punya pesan juga ke pasienku alias penonton-penontonku. Hati-hati kalau misalnya nonton video self development terlalu banyak. Kalau misalnya ini itu digunakan sebagai distraksi dan pelarian dari menghadapi hal yang nyata. Kayak kadang kita tuh merasa produktif ya nonton-nonton tips produktif, atau kita tuh sebenarnya harus belajar tentang fisika, tapi mungkin kita takut kita berhadapan dengan ketidakmampuan kita dalam berfisika. Jadi akhirnya ya kita nonton video tips cara belajar fisika atau strategi-strategi belajar fisika. Padahal kemungkinan besar itu adalah bentuk distraksi doang, bukan hal yang produktifnya. Sama kayak misalnya kita install program kayak Notion, atau kita membuat wallpaper kita cantik, atau kita di atas kertas, kita lagi belajar nih, terus di kertasnya dibikin pakai stabilo tuh letter-letter cantik di atasnya. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuma hati-hati kalau misalnya ini cuma adalah distraksi yang ngebuat kita merasa produktif, padahal sebenarnya ini cuma pelarian karena kita nggak sanggup menghadapi hal yang seharusnya kita hadapi. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, the real problem with leisure time isn't that we don't have enough of it. It's that we no longer know how to experience it as leisure. Masalah dengan waktu istirahat itu bukan karena kita nggak punya waktu istirahat yang cukup, tapi karena kita nggak pandai melihat waktu istirahat ini sebagai istirahat. Jadi ini sering banget terjadi ya ke orang-orang yang emang dari sananya ambisius atau produktif dan sering ngelihat orang-orang di kanan dan kirinya dan merasa bahwa dia juga harus produktif sedemikian rupa untuk keep up dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ini buat adalah fenomena di mana ya sekarang istirahat dan kerjanya jadi melebur. Weekend yang harusnya dipakai buat istirahat dan refresh itu sekarang nggak istirahat dan refresh lagi, karena kalau misalnya dia nggak melakukan sesuatu di weekend, maka dia merasa bahwa kompetitornya yang akan maju lebih jauh lagi. Ini terasa di kultur yang berbeda juga di berbagai negara. Aku tinggal di Jepang dan Jerman. Jepang untuk studi full time-ku, kemudian Jerman untuk kemarin pertukaran pelajar yang udah selesai juga. Aku udah cukup tahu gimana kultur kerja di kedua negara ini. Di Jepang itu ada kultur di mana kita harus selalu menunjukkan yang terbaik supaya mungkin bos melihat dan semacamnya. Tapi kalau misalnya di Jerman, itu work-life balance-nya tuh kenceng banget. Kayak Jerman, Eropa Utara, dan semacamnya. Jadi kalau emang tanggal segini sampai segini cuti, ya jangan dihubungi. Kalau misalnya hari ini jam kerjanya selesai jam 4, maka jam 4 teng udah pulang dan gak ada yang menghakimi. Itu hal yang normal banget. Bahkan koleganya sapa-sapa, dadah. Enggak yang kayak tahu-tahu diomongin, kok kamu tenggo sih, dan semacamnya. Karena Oliver Burkeman itu lebih setuju dengan model yang Jerman kayaknya, model yang Eropa Utara, di mana work-life balance-nya tuh lebih ketat batasannya. Dan ini juga didorong oleh argumennya Steve Magness ya, salah satu ahli performa dari Amerika Serikat, yang bilang bahwa salah satu masalah manusia, kenapa mereka nggak bisa mencapai potensinya di bidangnya masing-masing, itu karena mereka nggak bisa membuat batas yang jelas antara kerja dan istirahat. Ketika nggak ada batas yang jelas antara kerja dan istirahat, kita jadi nggak bisa jadi yang terbaik di keduanya. Kerjanya jadi setengah-setengah, istirahatnya juga jadi setengah-setengah. Yang ada hasilnya, kita jadi mediocre di keduanya. Makanya solusinya adalah untuk kasih batas yang jelas. Kalau emang kita istirahat, gak usah bawa hal-hal yang kerjaan ke sana. Kalau misalnya kita kerja, kita gak usah bawa hal-hal yang istirahat ke sana. Jadi semuanya tuh udah ada porsinya. Jadi kalau misalnya kita kerja sampai jam 5, sekarang udah jam 5, maka udah boleh bagi kita untuk masuk ke mode istirahat. Tapi ya tentunya ya nggak bisa dipukul rata juga sih. Mungkin ya ada acara atau ada event yang kita harus adjust schedule kita di hari itu. Tapi jangan sampai itu jadi kayak praktek
dari hari ke hari yang kita normalisasi. Terima kasih teman-teman, ini semua insight dari buku 4000 Weeks karya Oliver Burkeman, salah satu buku favoritku juga. Komen di bawah mana insight yang menurutmu paling beresonansi denganmu. Terima kasih sudah nonton video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.